Amin. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama nanti ada lagu pembuka dari Kor Jemaat Anna Maria. Yang kedua nanti ada doa pembuka, kita minta kesediaan Ibu Turangan ya. Yang ketiga nanti pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta H. Hasibuan dan menjawab pertanyaan. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Baru yang selanjutnya nanti ada doa syafaat, oleh karena ini adalah malam permintaan doa. Kita undang kesediaan Ibu Pendeta D. Sembiring nanti membuat doa. Baru yang acara selanjutnya adalah nanti lagu penutup dari Vanessa Pinem. Yang terakhir nanti adalah doa penutup oleh Bapak Pendeta H. Hasibuan. Kita masuk pada acara kita yang pertama, yaitu lagu pembuka dari Kor Jemaat Anna Maria Lewakabesi. Akan kita dengarkan bersama-sama. Robert Turangan Hessa Tartes Grinselmi. Terima kasih kita ucapkan kepada KOR dari Gereja Anna Maria Lewakabesi. Selanjutnya kita akan berdoa, doa pembuka, kita minta kesediaan Ibu Turangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa untuk berkat-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah peliharakan kami di hari-hari bekerja kami. Terima kasih pada malam hari ini,
Engkau berikan bagi kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui seminar virtual pada malam hari ini. Hadirlah Engkau di dalam hati kami Bapa, kirimkan Roh Kudus-Mu, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan pada malam hari ini, dan dengan demikian firman ini dapat kami hidupkan, dapat menjadi suatu pelajaran yang baik bagi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kerinduan kami Bapa di dalam kami menjalani hari-hari kami. Setiap hari kami semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya kedatangan-Mu yang kedua kali tidak akan lama lagi Bapa. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai kami, sehingga kami dapat bertahan, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kerinduan kami dapat diangkat ke dalam kerajaan-Mu yang kudus Bapa, menjadi anak yang berbahagia yang akan memasuki kerajaan surga. Berkati Bapak Pendeta yang akan membawakan seminar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi beliau sehingga beliau dapat berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi di mana hari ini kita adalah hari yang ketiga. Pada hari pertama kita sudah mendengarkan tentang materai pertama dan kedua, dan kemarin hari yang kedua kita sudah mendengarkan materai ketiga, materai keempat, dan materai kelima. Untuk hari ini, hari ketiga dan hari yang terakhir, kita akan membahas sampai habis 7 materai dalam kitab Wahyu. Kepada Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta H. Hasibuan, waktu dan tempat, silakan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih. Selamat malam kembali untuk kita semua. Puji nama Tuhan, oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa yang telah dilimpahkan kepada kita pada sepanjang hari, melewati hari-hari kegiatan kesibukan masing-masing kita hingga pada malam hari ini. Kita akan tiba kepada pertemuan yang terakhir malam ketiga dari 3 malam berturut-turut mengenai pelajaran 7 materai yang terdapat di dalam buku Wahyu. Ya. Dan malam ini kita akan mempelajari 2 lagi, materai yang ke-6 dan materai yang ke-7. Terima kasih kepada kor, ya, nyanyian yang sangat indah, ya, suara yang merdu dan kata-kata nyanyian yang begitu menjamah, ya, hati dan pikiran kita. Dan kita berharap dengan kata-kata nyanyian ini yang juga pujian dan doa khotbah yang boleh memberikan kekuatan bagi kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan yang kita imani dan kita percayai. Baik, namun sebelum kita masuk ke materi kita, ada 2 pertanyaan yang masuk ke tangan kami. Pertanyaan yang kita harus jawab pada malam hari ini. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah 7 materai ini memakai saat yang tumpang tindih sekalipun nanti Little Jacob Trouble sudah dimulai setelah deklarasi nasional Sunday Law? Bagaimana keserentakannya dengan 7 baul murka Allah setelah closing the probation? Jadi, makasih pertanyaan ini, luar biasa ini. Kita tidak pernah terpikir dengan pertanyaan ini.
Ya. Dan ini mengenai timpang tindih ini, ya, tumpang tindih. Ya, saudara sekalian, tidak ada keterangan yang kami dapatkan mengenai ini, mengenai tumpang tindih ini. Tapi seandainya pun terjadi ini, saya pikir tidak apa-apa ya, supaya lebih cepat selesai, boleh sekaligus dalam 1 hari misalnya, ya, terjadi semuanya ini. Jangan terlalu lama, ya, umat Tuhan menderita. Jangan terlalu lama kita menderita kalau kita masih pas hidup di dalam iman pada saat peristiwa ini terjadi. Ya, daripada ya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan misalnya, terlalu lama lah ini. Seperti virus corona sekarang ini sudah hampir 1 tahun. Ya, terlalu lama juga. Ya. Jadi, tapi yakinlah, ya, Tuhan tidak membiarkan ya mungkin sekaligus ini terjadi tumpang tindih. Ya, yang jelas seperti apa yang kita sudah pelajari 2 malam yang kita lewati, ini pasti akan terjadi. Ya, ini akan pasti terjadi. Bagaimana nanti mekanismenya peristiwa ini terjadi, di sanalah kita akan lihat yang jelas ini tidak mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi. Ya, dan Tuhan dengan kuasanya akan bisa mengatur ini nanti supaya jangan ya sekaligus terjadi dalam 1 hari, dalam 1 minggu atau satu jam begitu, sehingga mungkin terlalu berat penderitaan itu, karena Tuhan berjanji Tuhan tidak akan pernah mengizinkan satu kesusahan, penderitaan menimpa seseorang melebihi kemampuan kita. Ya, jadi bagaimanapun nanti mekanisme terjadinya ini, ya kita akan lihat di sana. Tapi yang jelas, yang pasti bahwa ini akan terjadi. Ya, akan terjadi sebelum kesudahannya. Apakah ini nanti terjadi setelah kepicikan Yakub, atau setelah pintu kasihan tertutup, ya, setelah hukum hari Minggu diumumkan, ya, saya pikir tidak jadi masalah bagi kita. Yang penting kita siapkan iman kita mulai sekarang ini. Mudah-mudahan tidak hidup lagi kita pada saat itu. Supaya kita jangan mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Kita sudah dalam istirahat. Ya. Untuk sementara sambil menunggu pagi yang cerah. Jadi ya ini tidak perlu kita persoalkan, walaupun pertanyaan ini suatu pertanyaan yang bagus juga ya. Itu membuka pikiran kita bagaimana ya, begitu banyak hal-hal yang dinubuatkan akan terjadi. Apakah itu bisa terjadi dalam satu saat dan bisa tumpang tindih dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting ini pasti terjadi. Saya mau ulangi sekali lagi, ini pasti terjadi. Tidak akan terjadi. Itu makanya mari kita siapkan iman kita dan jangan takut, kata Tuhan, jangan takut. Ya, saya ada bersama-sama dengan kamu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, ini nubuatan dalam Matius pasal 24 yang sudah kita ulang-ulangi 2 malam berturut-turut. Ini sudah terjadi bahkan sejak perjanjian lama, bahkan lebih dahsyatlah daripada kejadian saat ini, yakni seperti gunung gempa bumi lah, kelaparan dan penyakit. Lalu kenapa kita katakan bahwa Yesus segera akan datang? Karena adanyakah COVID ini? Nah, ini dia. Jadi ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan itu tidak mau berlama-lama datang lagi. Dia mau cepat datang ke dunia ini.
Dia tidak lagi tahan, dia tidak mau dan dia tidak tega lagi melihat penderitaan yang kita alami di dunia ini. Itu makanya ketika 1844 itu kita William Miller salah interpretasi yang mengatakan bahwa Yesus datang pada bulan Oktober 1844. Sebenarnya ya bukan itu sebenarnya peristiwa itu, ya. Kita sudah tahu itu. Tetapi ada satu pernyataan dari hambanya sesuai sesungguhnya tidak salah sebenarnya kalau Tuhan datang saat itu. Bisa saja, tapi kalau dia datang saat itu, tidak ada seorang pun yang selamat katanya. Coba dulu. Boleh-boleh saja Tuhan datang pada saat itu, tapi kalau dia datang, ya tidak ada seorang pun yang selamat. Untuk apa dia datang? Jadi sekarang ini dia menunggu, dia mau lebih cepat datang. Jadi ya memang kita pun ingin supaya Tuhan itu datang segera. Dan itulah janjinya di dalam Alkitab, bahkan di dalam Matius pasal 24 itu. Bahwa Yesus sudah diambang pintu dan dia akan segera datang. Tidak lama lagi. Ya memang ini sangat perlu kita kumandangkan setiap hari. Ya, bahwa Yesus sudah mau datang, segera akan datang. Ya, segera akan datang. Dan dia mau lebih segera datang. Bahkan dikatakan kalau dia tidak mempersingkat waktunya, akan binasa manusia ini semuanya. Ya, jadi dia lihat tepat waktu. Ya, waktu yang tepat dia datang. Ya, walaupun ada memang harus selesaikan pekabaran ini, harus selesai dulu kepada seluruh bangsa, suku, bahasa, dan ras, dan lain sebagainya. Ya, jadi ya saya pun masih kecil dulu, orang tua saya termasuk yang idealis, dan dia sangat mempercayai firman Tuhan ini bahwa Yesus sudah mau datang. Maka kami dilarang menanam pohon durian. Dia bilang nggak usah ditanam lagi, nggak sempat lagi itu karena Yesus sudah mau datang katanya. Ya, jadi yang mau ditanam itu pohon pisang lah, karena itu cepat berbuah. Kalau durian katanya itu akan makan waktu. Jadi tahu-tahu orang non-Advent sudah menanam durian dan mereka sudah panen dan makan buahnya. Orang Advent ketika itu tinggal hanya lihat-lihat. Setelah puluhan tahun kemudian, orang tua saya baru tanam durian. Ya, mungkin juga ini ada satu kesalahan pemahaman. Jangan berhenti. Ya, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti belajar. Ya, jangan tinggalkan kantor bekerja. Biarlah sementara kita sambil bekerja, menginjil dan menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah sementara kita sedang belajar di salah satu universitas misalnya, biarlah saat di situ kita menginjil dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Kalau kita seorang petani, biarlah kita tetap menanam padi. Jangan biarkan ladangmu itu, sawahmu itu, ya jadi hutan, tidak dikerjakan. Kerjakanlah sambil menunggu kedatangan Yesus. Ya karena dikatakan nanti kalau dia datang, biarlah orang yang dari kantor, ketika dia sudah datang, jangan lagi pulang dari kantor ke rumah. Biarlah yang dari kantor menunggu dan masuk ke surga, yang dari ladang menunggu Tuhan dan masuk ke surga. Jangan lagi pikirkan yang di rumah. Kalau ada anak yang kecil, tidak usah kau pikirkan, itu bukan urusanmu. Ada yang mengurus itu, kata Tuhan. Ya ini juga. Ya, ada banyak sekarang ini yang mau menunggu Tuhan, ditinggalkan pekerjaannya, disuruh anaknya berhenti sekolah, kuliah, ditutup usahanya, pergi ke gunung sana. Ya, bukan itu maksud Tuhan. Sambil menunggu Tuhan yang sudah mau datang segera, mari kita tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, supaya nanti itu makanya biarlah dari kantor naik ke surga.
dari kebun masuk ke sorga. Dari pasar lah dia pergi nanti ke sorga. Ya, tetap beraktivitas karena kita bisa menginjil melalui pekerjaan-pekerjaan di mana kita sedang bekerja. Jadi saudara sekalian, ini pas. Kalau kita bahas lagi nanti lebih rinci, ini kan ada 2 jenis kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada yang datang secara pribadi, secara kelompok, secara universal. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu saat kita meninggal dunia, itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali sama kita. Ya, jadi kita harus merasa bahwa Tuhan itu sudah dekat dan yakin, dan memang firman Tuhan begitu bahwa Yesus semua datang. Sementara peristiwa-peristiwa penggenapan nubuatan sedang berlangsung sekarang ini karena masih ada yang belum terjadi. Ya, belum digenapi. Kita sedang menunggu kegenapan beberapa nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab suci ini, dan akan semakin nyata menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi memang di dalam Matius 24 itu, ya ini yang kita maksudkan melalui pelajaran ini, harmonisasi daripada buku Injil dengan buku Wahyu, ya, yang saling menguatkan. Tetapi bukan itu persis yang dimaksud di dalam buku Wahyu, ya, di pelajaran yang kita pelajari. Ya, ada ini memang sudah terjadi digenapi ketika Yesus mengungkapkan itu pada murid-muridnya di atas bukit Zaitun. Ya, dalam Matius pasal 24 dan Markus juga dalam Lukas. Jadi terus kita harus memberikan pekabaran bahwa Yesus sudah segera datang. Ya, segera datang. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan boleh menolong kita lebih memahami, ya, supaya kita lebih semangat, lebih ya percaya dan menurut kepada siapa Tuhan. Baik saudara sekalian, kita sudah mempelajari sampai meterai yang kelima. Jadi tadi malam kita membahas meterai yang ketiga, itu penunggang kuda hitam, ya, yang menyatakan keruntuhan ekonomi, yang terjadi kelaparan dan langkanya dalam bahan makanan, dan kalaupun ada sangat mahal. Itulah meterai yang ketiga. Intinya, dan meterai yang keempat, penunggang kuda hijau pucat, kuning pucat. Ini warna kematian, warna mayat ini. Ya, karena terjadi kematian, karena peperangan, karena kelaparan, karena wabah, bahkan dengan binatang buas. Sementara meterai yang kelima, yaitu jiwa-jiwa dibawa ke mezbah, terjadinya penganiayaan. Umat Tuhan akan dianiaya oleh karena nama Tuhan, oleh karena mempertahankan tabiat karakter Yesus atau Tuhan, maka mereka akan mengalami aniaya, ya, mengalami aniaya. Saudara-saudara sekalian, ada yang belum kita bahas kemarin itu. Apa yang terjadi di sini adalah perulangan kembali apa yang pernah terjadi pada hari zaman Nuh, di mana segala makhluk hidup, ya, dalam bahasa Ibrani, basar daging tubuh makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, akan menjadi rusak. Ya, itu kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 2 dengan Kejadian pasal 6 ayat 12. Dikatakan, maka Elohim menilik bumi, dan lihatlah, itu telah rusak, karena segala makhluk telah rusak jalan hidupnya di bumi ini. Ini zaman Nuh, saudara sekalian. Baik. Kita akan lihat lagi sana Lukas 21-22, sebab inilah hari-hari pembalasan supaya digenapi segala sesuatu yang telah tertulis. Ayat 22 dari Lukas 21, kata pembalasan, bahasa aslinya exdikesis, artinya pembalasan dan penghukuman.
ya, dan penghukuman. Semuanya ini akan digenapi, ya, apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan. Ini adalah hari-hari penghukuman Allah atas manusia yang berdosa. Dalam Markus 13 ayat 19-20, sebab hari-hari itu akan menjadi kesukaran yang seperti itu belum pernah terjadi. Sedemikian sejak awal penciptaan yang telah Allah ciptakan sampai sekarang, bahkan sama sekali tidak pernah terjadi. Saudara sekalian, dan jika Tuhan tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk akan diselamatkan. Tetapi demi mereka yang terpilih, yaitu yang telah Dia pilih, Dia mempersingkat hari-hari itu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, itu makanya saya katakan tadi, kalau seandainya sudah siap di tahun 18 sampai Tuhan bisa datang, tetapi Dia tidak datang karena Dia tahu kalau Dia datang menurut tulisan inspirasi dari hamba-Nya baik, tidak ada seorang pun yang selamat. Ya, bayangkan itu tahun 18 sampai 4. Ya, 100 tahun lebih yang lalu. Ya, kalau Tuhan datang tidak ada yang selamat. Kalau sekarang datang bagaimana? Coba kita tanyakan dulu diri kita masing-masing. Kalau datang Tuhan hari ini, berapa yang selamat? Ya, jangan-jangan sama halnya seperti yang terjadi yang peristiwa kekecewaan tahun 1844. Seandainya Tuhan datang di sana tidak yang selamat. Kalau sekarang juga Dia datang tidak yang selamat, bagaimana? Ini mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Ya. Tetapi Tuhan mempersingkat hari-hari itu. Kalau tidak seorang pun makhluk akan diselamatkan. Jadi Tuhan melihat waktu yang tepat. Ya, Dia tahu itu. Dia datang tepat waktu yang tepat di mana orang-orang banyak bersedia. Ya. Banyak bersedia dan akan selamat. Ayat 20 ini mengisyaratkan bahwa orang-orang pilihan masih ada di bumi pada waktu masa kesukaran Allah atas seluruh dunia yang jahat. Ini pada waktu peristiwa yang akan datang nanti. Ya. Masih banyak orang di dunia ini, orang-orang pilihan Tuhan yang masih hidup ada di bumi ini pada waktu peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ya. Jadi kalau nanti Yesus datang yang kedua kali, ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, umat pilihannya itu, di saat masa kesukaran itu menimpa akan dunia ini. Ya. Saudara sekalian, yakinkan diri kita bahwa sayalah salah seorang yang dimaksud di sana. Ya. Baik, kita sekarang masuk kepada meterai yang ke-6. Yaitu mengenai gempa bumi, hujan meteor, asteroid, pergeseran lempeng-lempeng kerak bumi, dan akan ada mega tsunami. Jadi mungkin belum ada tandingannya. Walaupun sudah ada pernah terjadi beberapa kali tsunami di saat-saat yang lalu. Ya, yang membinasakan ribuan orang, tetapi Tuhan katakan akan ada peristiwa yang sama, tetapi akan lebih besar, tsunami, mega tsunami. Wah, bumi, gempa bumi, hujan meteor, dan pergeseran lempeng-lempeng kerak bumi ini. Bisa bergeser bumi ini. Ya, dibawa orang ke sana. Dibawa rumah-rumah, gedung-gedung ke sana. Terjadi pergeseran, saudara sekalian. Ini satu hal yang luar biasa. Wahyu 6 ayat 12-17. Dan aku melihat ketika Dia membuka meterai yang ke-6, kata Yohanes, dan lihatlah, gempa besar terjadi dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut,
dan bulan menjadi seperti darah. Ya, ini di meterai yang ke-6. Ya, Rasul Yohanes melihat ketika dibuka meterai yang ke-6, ada gempa besar terjadi dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan pun tidak lagi memantulkan cahaya karena sudah menjadi warnanya berubah menjadi merah. Dan bintang-bintang langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah mentanya karena diguncang oleh angin kencang. Ya, diguncang oleh angin kencang. Bintang-bintang berjatuhan dan ya, ini sudah pernah digenapi, tapi ini akan terjadi sebab Alkitab mengatakan apa yang sudah ada akan ada lagi, dan apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Ini firman Tuhan. Saudara sekalian, dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Luar biasa ini, saudara sekalian. Dunia ini akan tergulung seperti gulungan kitab. Jelas gunung-gunung dan pulau-pulau pun akan berpindah tempat. Ya, kita belum bisa bayangkan seperti apa itu. Tetapi kita imani ini. Ini firman Tuhan. Lalu dikatakan, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, dan orang-orang kaya, serta perwira-perwira, dan mereka yang berkuasa, dan setiap hamba, dan setiap orang merdeka, menyembunyikan diri ke dalam gua-gua, dan ke antara batu-batu, dan gunung-gunung. Tak kuat melihat lagi keadaan itu. Raja-raja yang sombong, raja-raja penguasa, pembesar-besar, orang-orang kaya, dan lain-lain sebagainya. Mereka ketakutan dan menyembunyikan diri ke dalam gua dan ke antara batu-batu gunung-gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Lalu apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius? Dan segera sesudah kesukaran hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Itulah saat kehadiran Tuhan tampak di awan-awan turun ke dunia ini. Saudara sekalian, ini perlu kita dan sangat penting kita pahami dan kita imani dengan sungguh-sungguh. Ya. Sebab ini pasti akan terjadi. Walaupun bagaimana nanti peristiwa ini terjadi, kita tidak bisa bayangkan. Tetapi ini pasti akan terjadi. Dalam Lukas 21 juga akan terjadi hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Ya. Ini yang membuat manusia jadi takut. Tetapi orang-orang atau umat beriman, orang-orang yang memiliki tabiat Yesus,
yang mempertahankan nama Tuhan tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Tuhan pasti melindungi mereka. Ya. Tuhan akan ada bersama dengan mereka. Ini akan menakutkan setiap orang yang tak beriman. Raja-raja yang sombong, pembesar-pembesar yang angkuh, orang-orang kaya yang tak peduli agama dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang akan jadi korbannya dan akan takut untuk menyaksikan peristiwa ini. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Akan pingsan orang. Melihat dan menyaksikan peristiwa itu. Ya. Takut. Ya, gemetar, sehingga mereka tidak sadarkan diri lagi. Mereka menyaksikan kemuliaan yang luar biasa, melihat anak Allah, anak manusia yang datang di dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun pada hari-hari itu, sesudah kesukaran itu, matahari akan digelapkan dan bulan tidak akan memberikan cahayanya. Dan bintang-bintang di langit akan berjatuhan. Dan kuasa-kuasa yang ada di langit akan diguncangkan. Saudara sekalian, dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kitab Nabi-Nabi mengatakan seperti Yesaya, sebab bintang-bintang di langit dan gugusan-gugusannya tidak dapat menyinarkan terangnya lagi. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Coba bayangkan saudara kalau dunia ini menjadi gelap berhari-hari. Ya, gelap gulita. Tidak ada lagi cahaya. Baik matahari, bulan, dan bintang. Terjadi kegelapan meliputi dunia ini. Ya, tidak tahu lagi kemana kita arahnya jalan dan bergerak. Ya, rumah saja kalau gelap 1 jam, banyak orang pingsan. Sesak napas kalau rumah itu lampunya padam dan terjadi kegelapan 1-2 jam. Pusing kita di dalam rumah yang gelap. Itu baru 1-2 jam. Apalagi ini nanti tidak tahu lagi ya bagaimana pengalaman itu. Dan aku akan membuat perhitungan atas dunia yang jahat dan atas orang-orang fasik karena kesalahan mereka. Dan aku akan mengakhiri keangkuhan kesombongan mereka. Dan aku akan merendahkan keangkuhan orang-orang zalim. Aku akan membuat pria lebih berharga daripada emas murni dan manusia daripada emas Ofir. Ya, ini firman Tuhan. Oleh karena itu aku akan membuat langit bergoyang dan bumi berguncang dari tempatnya dalam amarah Tuhan dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Ayat 13 kata bergoyang artinya gemetar, guncang, mengamuk, bergetar, gelisah. Kata berguncang itu artinya gemetar, goncang, berguncang, meloncat atau melompat seperti belalang. Luar biasa ini. Ya. Bumi itu meloncat seperti belalang. Ya. Ini akan terjadi. Jadi belum ada apa-apanya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Tidak heran kalau orang jadi pingsan ya. Bisa mati mendadak banyak orang saat itu. Kata tempat bahasa aslinya makom artinya tempat kedudukan, tempat posisi, tempat keberadaan, wilayah, ruangan, area. Perhatikan bagian kalimat bumi berguncang dari tempatnya. Bisa diartikan bumi terlempar keluar dari orbitnya.
Ya, tahu bagaimana ini? Saya nggak bisa ya komentari lebih banyak ini. Lebih daripada apa yang dikatakan di sini. Masing-masing kita bisa melihat dan mendengar dan dapat membacanya ini. Ya, Yesaya mengatakan, dan seluruh tentara langit akan diserahkan dan langit akan digulung bersama seperti sebuah kitab. Kemudian seluruh tentara mereka akan berjatuhan seperti daun jatuh dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Ketakutan. Dan mereka akan menjadi korban. Ya. Dan Yehezkiel mengatakan, aku juga akan memberi bumi minum darahmu. Juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengan darahmu. Aku akan menutup langit ketika aku membinasakan engkau dan menggelapkan bintang-bintang mereka. Aku akan menutupi matahari dengan awan dan bulan tidak akan memberikan cahayanya lagi. Ini sangat ditekankan berulang-ulang. Bagaimana peristiwa ini? Bagaimana akan benda-benda penerang itu akan gelap? Tidak disebutkan berapa lama di sini. Tidak ada yang bisa dan dapat memancarkan cahaya terangnya. Baik matahari, baik bulan dan bintang, semuanya akan menjadi gelap. Aku akan membuat gelap segala benda yang bersinar di langit yang ada di atasmu, dan aku akan memberikan kegelapan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, Joel juga mengatakan di hadapan mereka bumi berguncang, langit bergetar, matahari dan bulan telah menjadi gelap, dan bintang-bintang telah menarik kembali cahayanya. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api, serta gumpalan-gumpalan asap. Saudara sekalian, inilah yang akan terjadi ya di meterai yang ke-6 ini. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan yang menakjubkan. Matahari dan bulan telah menjadi gelap dan bintang-bintang telah menarik kembali cahayanya. Ini terjadi. Dia yang mengubah kegelapan yang pekat menjadi pagi dan dia yang menggelapkan siang menjadi malam. Dialah yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Yahweh adalah namanya. Allah Maha Kuasa itu. Ya, Maha Kuasa, Maha Kasih. Ya, Maha Tahu dan Maha Hadir. Ya, dia akan melakukan ini. Ya. Amos kembali dan dikatakan akan terjadi pada hari itu firman Tuhan bahwa aku akan membuat matahari tenggelam pada waktu siang dan aku akan menggelapkan bumi pada waktu siang yang cerah. Saudara sekalian, apa yang terjadi sesudah meterai ke-6? Mulai meterai ke-6 seluruh bumi masuk dalam masa kesusahan besar. Hari-hari besar murka dan penghukuman Elohim. 7 sangkakala penghakiman dan 7 cawan murka Elohim. Wahyu pasal 6, 16-17. Sembunyikanlah kami dari wajah dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba. Dan Tuhan akan muncul di awan-awan. Ini akan dialami oleh umat manusia yang hidup. Tetapi umat Tuhan tidak perlu takut untuk ini. Ini sama seperti ketika terjadi 10 bala di negeri Mesir. Umat-umat Tuhan akan terlindung. Ya. Dan demikian juga dengan air bah. Umat Tuhan akan selamat. Demikian juga pada saat Sodom dan Gomora. Umat Tuhan selamat. Dan lain-lain sebagainya. Tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu takut.
Sebab hari besar murkanya telah tiba dan siapakah yang dapat bertahan? Matius 24:1, sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Lukas 21 ayat 22. Sebab inilah hari-hari pembalasan supaya digenapi segala sesuatu yang telah tertulis. Sebab hari-hari itu akan menjadi kesukaran yang seperti itu belum pernah terjadi. Sedemikian sejak awal penciptaan. Ini diulang-ulangi oleh versi masing-masing, baik Injil, Matius, Markus, Lukas, dan juga beberapa buku dalam nabi-nabi. Ya, memberikan suatu ketegasan dan kepastian. Ya, diulang-ulangi. Sesuatu yang diulang-ulangi itu adalah sangat penting kita perhatikan. Dan itu akan pasti terjadi. Ya, akan pasti terjadi. Pada akhir masa kesusahan besar ini, anak manusia akan menampakkan dirinya di atas awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaan, dan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang dahsyat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari muka bumi ini. Ternyata umat-umat Tuhan masih berada di berbagai tempat, tersebar di mana-mana, di berbagai penjuru bumi ini. Dia akan kumpulkan. Tuhan akan mengumpulkan dengan mengutus malaikat-malaikatnya. Dan disatukan mereka dalam kumpulan umat Tuhan yang siap menerima hidup yang kekal. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemuliaan semua suku-suku, kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala. Diulangi lagi sini, untuk mengumpulkan umat-umat pilihan itu. Saudara sekalian, dan kemudian akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Namun ketika hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sedang mendekat. Ya, saudara sekalian, dan kemudian mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Ya, dia akan mengutus para malaikatnya. Diulangi lagi sini. Kemudian kita lihat sana 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Sebab pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Luar biasa ini. Ya, kalau sudah sampai tiba di sini, orang-orang yang ada di dalam kuburan, orang yang beriman akan dibangkitkan dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang masih hidup dalam iman, dan akan sama-sama diangkat dalam kerajaan surga. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian Yohanes melihat penglihatan di surga, Wahyu pasal 7 ayat 9, sesudah hal ini. Dan aku melihat, katanya, aku melihat dan melihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Walaupun kalau saja datang Tuhan tahun 1844 tidak ada yang selamat. Tetapi ketika datang nanti Tuhan pada waktu yang tepat ini, akan banyak orang selamat. Tidak seorang pun dapat menghitung jumlah manusia itu yang selamat. Banyak sekali. Itu makanya Tuhan tidak datang tahun 1844. Dia tunggu. Walaupun memang dia persingkat waktunya. Allah itu Allah yang sangat pemurah. Allah itu adalah Allah yang mau dan rindu supaya semua orang selamat. Jangan seorang binasa. Ya.
Itu makanya Tuhan Allah kita itu Allah yang sangat peduli. Ya. Kita harus sadari itu. Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Meskipun ya kita harus mengalami banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita. Dan memang sepanjang hidup kita atas dunia ini, jangan ada berharap bahwa kita lepas dari apa? Dari penderitaan. Penderitaan pasti ada. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita untuk menghadapi semuanya itu. Supaya kita bisa kalahkan dan lewatkan satu persatu bersama dengan Tuhan kita. Seraya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba itu. Dengan mengenakan jubah panjang putih. Dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka yang beroleh keselamatan itu. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Ya. Yaitu, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba di tempat kudus. Jadi jubah di sinilah tabiat, ya, karakter yang telah disucikan oleh darah anak domba. Dosa-dosa yang mereka lakukan telah diampuni oleh Tuhan. Sebab itu mereka ada di hadapan takhta Elohim. Dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di antara mereka. Mereka tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus lagi. Bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan memimpin mereka kemana mata air yang hidup. Lalu kita lihat sini meterai yang ketujuh. Meterai yang ketujuh adalah dan Elohim akan menghapus semua dari mata air dari mata menghapus air mata dari mata mereka. Meterai ketujuh, 7 malaikat dengan 7 sangkakala penghakiman. Dan ketiga anak domba itu membuka meterai ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lalu sekalian, karena Tuhan datang ke dunia ini, dunia sorga kosong, sunyi senyap, setengah jam lamanya. Ya, setengah jam. Ya, berapa lama itu? Ya, surga sunyi senyap. Tuhan datang ke dunia ini. Saudara sekalian, memahami apa yang dikatakan dalam Matius 24 dan Lukas 21 dan Markus 13 akan memberikan kita pemahaman bahwa tanda-tanda itu terjadi secara berurutan dan sinkron dengan 7 meterai. Tidak ada yang tumpang tindih nanti di sana. Ya, penghakiman pertama dari kitab Wahyu Lukas pasal 1 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Semua akan berjalan teratur, saudara sekalian. Dan ini akan bisa berikan jawaban juga dari kepada pertanyaan yang pertama. Ya, terjadi secara berurutan dan sinkron dengan 7 meterai. Ya, jadi inilah yang akan terjadi, saudara sekalian. Demikian juga jika kamu melihat hal ini, ya, itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Tetapi jagalah dirimu supaya hatimu tidak dibebani oleh kebingungan dan kemabukan serta kekhawatiran hidup. Dan hari yang tak terduga itu akan datang kepadamu seperti jerat, sebab ia akan datang ke atas segala sesuatu yang tinggal di atas seluruh muka bumi ini. Ini satu himbauan, ini satu panggilan, ini satu ajakan Tuhan bagi kita malam hari ini. Jagalah dirimu mulai sekarang ini, supaya hatimu tidak
dibebani. Jangan buat semuanya menjadi beban. Buatlah menjadi satu kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita jangan bingung. Supaya kita jangan dibamukkan serta kekhawatiran hidup. Tak ada artinya khawatir hidup ini, saudara sekalian. Ya, tidak ada artinya. Dan hari yang tak terduga itu akan pasti datang menimpa kehidupan kita. Seperti jerat. Sebab ia akan datang ke atas segala sesuatu yang tinggal di atas seluruh bumi ini. Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa. Supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal-hal ini. Yang akan segera terjadi. Dan untuk berdiri di hadapan anak manusia. Saudara sekalian. Inilah pelajaran 7 meterai yang diajarkan oleh Yesus kepada kita melalui hambanya Rasul Yohanes yang boleh saya sampaikan bagikan kepada saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ya, kita memiliki keterbatasan saudara sekalian. Kita memiliki kemampuan untuk memahami semuanya ini dan untuk membagikan. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dengarkan bersama-sama selama 3 malam berturut-turut ini benar-benar dapat memberikan kepada kita satu manfaat berkat yang luar biasa untuk mempersiapkan hidup kita, membuka wawasan kita, membuka mata rohani kita, dan membangun iman kita. Mari kita renungkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi, panggilan kepada kita, jagalah dirimu, supaya hatimu tidak dibebani oleh kebingungan dan kemabukan serta kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan manusia di atas dunia ini. Ya, banyak orang yang takut memilih menjadi anggota daripada gereja yang benar ini. Oleh karena mendengar ini, takut ya memiliki kebenaran Tuhan. Dan berjaga-jagalah. Mari kita berjaga-jaga. Berdoalah. Baca firman Tuhan. Hayati, renungkan, hidupkan. Dan bagikan itu kepada sesama kita. Khususnya kepada orang-orang yang berseiman dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Ya, terima kasih buat firman yang begitu indah, yang bisa membukakan mata rohani kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya ya Pak Pendeta Hasibuan. Selanjutnya oleh karena ini adalah malam permintaan doa, kita minta kesediaan Ibu Pendeta De Sembiring untuk membawakan doa. Yang kita doakan ialah firman yang kita dengar selama 3 hari berturut-turut ini. Yang kedua adalah pembicara kita Bapak Pendeta Hasibuan. Amen. Yang ketiga adalah kita seluruh jemaat yang ikut di dalam acara seminar ini. Apabila ada usulan-usulan doa yang ingin kita doakan, boleh disampaikan ya. Ya, kita minta kesediaan dari Ibu Pendeta De Sembiring untuk membawakan doa kita pada malam hari ini.
Oke, kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat bagimu, Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi. Terima kasih untuk panjang sabar-Mu, untuk kasih setia, untuk kesehatan, untuk setiap pengampunan dosa yang diberikan kepada kami setiap harinya. Dan terima kasih untuk cuaca yang baik, untuk internet kami yang baik, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, seminar yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta H. Hasibuan. Ya Tuhan yang penuh kasih, sebelum kami mohon kepadamu, kami datang sebagaimana kami adanya. Kami meletakkan di bawah kaki Yesus, anak domba Allah, yang telah disembelih buat kami. Ampuni kami masing-masing hamba-Mu yang ada di Zoom ini. Ampuni kami, sehingga kami dapat bersih dan dapat menerima setiap berkat, terlebih kecurahan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, berkati kiranya hamba-Mu, Pendeta H. Hasibuan, yang telah membawakan firman Tuhan kepada kami. Berkati hamba-Mu ini, kiranya Roh Kudus, kebijaksanaan, dan tenaga kesehatan dapat menjadi bagian hamba-Mu ini selalu. Sehingga pada hari-hari kemudian, kami juga dapat mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui hamba-Mu ini. Berkati pelayanan, berkati keluarga, bahkan berkati cucu daripada Pendeta Hasibuan. Kami berdoa ya Tuhan buat kami semuanya yang ada di Zoom ini. Baik jemaat Leukabesi maupun di luar jemaat yang hadir bersama dengan kami. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami senantiasa Roh Kudus Yesus, dan kami yang sedang berbaring jadi ya Tuhan bersama dengan kami semuanya, dan biarlah kasih-Mu Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta D. Sembiring. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian. Lagu penutup kita dibawakan oleh Vanessa Pinem.
Baik. Terima kasih. Kita berdoa ya, Bu. Bolehkah kita berdoa bersama-sama? Ya, silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah yang peduli dengan kami, baik secara pribadi, secara keluarga, dan secara jemaat. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini, malam permintaan doa, dan khususnya di akhir daripada seri pelajaran kami 3 malam berturut-turut mengenai 7 meterai yang terdapat di dalam buku Wahyu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, oleh karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan kembali, mengulang kembali, membaca, mendengar, dan mempelajari akan firman Tuhan ini. Kami menyadari memang keterbatasan kami, menyadari kelemahan kami ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Sering kami lupa ya Bapa. Apa yang kami sudah pahami sebelumnya, apa yang kami sudah ketahui sebelumnya, tetapi kami sering lupa dan perlu diingatkan, disegarkan kembali. Terima kasih Bapa, oleh karena begitu jelas Kau sampaikan kepada kami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan kami Bapa, menimpa dunia ini. Semua orang yang tinggal di atas dunia ini. Tetapi Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau berjanji, setiap orang yang memiliki tabiat-Mu, setiap orang yang beriman kepadamu, Engkau tidak akan pernah tinggalkan hidup sendiri. Tuhan akan memberikan berkat khusus. Tuhan akan memberikan perlindungan khusus. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang beriman kepadamu. Terima kasih oleh karena Engkau memberikan himbauan kepada kami. Mengingatkan kami supaya kami benar-benar Tuhan menjaga diri kami. Dengan mendekatkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Menjalin hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Beriman kepadamu. Melalui belajar akan firman Tuhan. Membaca, menghayati, merenungkan dan menghidupkan. Serta membagikan kepada orang-orang yang belum seiman dengan kami. Tuhan, kami hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dimanapun kami berada ya Bapa, dimanapun kami tinggal, ada dosa di sana ya Bapa. Tergantung bagaimana kami menjalin hubungan kami dengan Engkau. Tergantung bagaimana kami menyikapi akan firman-Mu ya Bapa. Tergantung bagaimana kami membuka hati pikiran kami untuk menerima iman dan kekuatan daripada-Mu. Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami siap menghadapi semuanya ini. Dan khususnya menyiapkan akan jiwa kami untuk layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan yang tergabung di dalam virtual Zoom yang kami ikuti 3 malam berturut-turut ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman ini dalam hati kehidupan kami. Supaya ini jangan berlalu begitu saja. Tetapi benar-benar berkuasa untuk memberikan kekuatan bagi kami. Untuk menuntun kami untuk lebih dekat kepadamu. Mempersiapkan kami Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan, sesungguhnya ada banyak lagi yang harus kami pelajari. Tetapi untuk sementara ini Tuhan, kami mempelajari hal yang tidak kurang pentingnya ya Bapa. Sehingga kami diungkapkan peristiwa-peristiwa akan terjadi di hari-hari depan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, hamba memohon Tuhan tuntun umat Tuhan ini. Tuhan berkati dan urapi.
Tuhan karuniai mereka iman pengharapan yang sejati dari surga. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan secara jemaat ya Bapa. Tuhan merindukan dan menginginkan jangan seorang pun yang binasa. Tetapi sebaliknya Tuhan merindukan dan menginginkan supaya semua selamat ya Bapa. Beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya di dunia yang baru yang Kau telah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila ada dosa dan salah yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dari hari ini sampai selama-lamanya, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Demikianlah acara seminar kita yang kita lakukan selama 3 hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hasibuan dan kepada seluruh partisipan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua Jemaat Pak Hasgalingging untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta kita. Kepada Bapak kami persilakan.